Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pro TV. Jumpa lagi dengan kami dalam acara dialog seru bareng kali ini dengan Bapak Dr. Aminuddin selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Probolinggo. Dokter apa doktor, Pak? Dokter. Kemudian saya spesialisnya itu SPOG. SPOG. Nah, SPOG ini kan setingkat S2. Ya. Terus saya ada lagi konsultan. Nah, S3-nya itu. Oh, gitu. Jadi ada K di belakang masing-masing spesialisasi dimanapun itu. Artinya dia sudah menempuh pendidikan S3 klinik. Oke, luar biasa. Iya. Luar biasa. Bapak lahir di mana, Pak? Lahir di Palembang. Di Palembang ya? Iya. Palembang ya? Masih Palembang banget. Ya, Masih ada sedikit ya, ada sedikit. Iya, karena kecilnya di sana kan. Benar. Terus selesai dokter juga di situ, pendidikan spesialis di situ. Nah, kemudian ditempatkan tahun 2003 itu karena masih sentralisasi waktu itu. Ya, Dari Depres ke sini. ke Probolinggo. Probolinggo gimana, Pak, selama ini? Ya, Probolinggo waktu itu saya kenal, ya lewat-lewat aja kan, sering ke Bali. Iya. Ya. Tahu ini Probolinggo. Tapi menetap di sini itu belum masih sesuatu yang ini. Jadi sewaktu saya 2003 itu, dokter, nah ini ada nih tempat yang kosong nih. Oke. Gitu kalau bahasanya di sana. Di mana? Kota Probolinggo membutuhkan. Ya udah, gitu kira-kira. Sempat ini nggak, Pak? Probolinggo itu apa? Gitu. Karena saya seperti kita ngobrol-ngobrol sebelumnya tadi, Iya. sudah keliling Indonesia, Sudah keliling. dan saya punya kesimpulan bahwa di Jawa ini di mana aja lebih bagus daripada di Sumatera tentu. Di Sumatera lebih bagus daripada Sulawesi, kan gitu. Terus Kalimantan baru daerah-daerah timur lainnya. Iya. Jadi ya saya nggak khawatir kalau di Jawa ini. Tapi alhamdulillah Probolinggo itu punya sebuah konten pariwisata yang luar biasa mendunia kan. Betul sekali. Bromo itu kan. Kemudian kesibukannya otomatis sebagai dokter, Pak ya. Iya. Dokter urusannya tentang kesehatan. Sekarang di DPRD Iya. jadi wakil rakyat Betul. ngurusi kesehatan kah, Pak? Iya, semuanya lah. Ya. Semuanya Iya, ya? semuanya. Oke Bapak, sesuai dengan tema kita kali ini, Iya. kita mau tanya-tanya Oke. tentang tugas-tugas Bapak selaku Ketua Bapemperda itu sebenarnya tugasnya apa sih, Pak? Iya. Mas Joko ya. Iya. Dari Pro TV ya. Jadi ini menarik sebenarnya. Bapemperda ini kan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan. Oke. Di mana salah satu tugas utamanya adalah mengawal suatu program pembuatan perda. Oke. Nah, pembuatan perda ini merupakan salah satu tugas inti dari legislatif, yang mana tugas-tugas lainnya, misalnya masalah-masalah yang berhubungan dengan pengawasan, Oke. kemudian bekerja sama dengan eksekutif dalam program-program pemerintahan, dan memang kita salah satu yang lain adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Iya. Nah, Bapemperda, kita di Bapemperda ini merupakan bagian dari semua fraksi yang ada di DPRD ini, Oke. menyatu dalam Bapemperda. Demikian juga akadi-akadi yang lain. Kemudian kita mengawal. Jadi usulan Bapemperda itu bisa dari dua tempat. Dua tempat. Ya, Mas Joko. Jadi pertama dari eksekutif, Oke. kemudian yang kedua dari legislatif. Legislatif. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Oke. tentang pembuatan perda. Nah, jadi di dalam program pembuatan perda ini, apa yang diusulkan oleh eksekutif, kemudian apa yang diusulkan oleh legislatif, kita padu dalam program yang dikawal oleh Bapemperda. Oh. Nah, begitu. Berarti perda-perda yang berlaku di masa-masa sebelumnya itu ada kesempatan untuk berubah ketika ada perubahan di legislatif maupun eksekutif gitu. Jelas, jadi tergantung nanti inisiatif dari baik itu eksekutif maupun dari legislatif
menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oh, oke. Jadi tidak mesti misal suatu perda itu begitu dia dibuat. Nah, ada beberapa hal yang membuat suatu perda itu mungkin menjadi tidak sesuai lagi Iya. dengan kondisinya. Yang pertama adalah misalnya ada peraturan di atasnya yang berubah. Oke. Nah, ini banyak nanti di 2022, Mas Joko, ini banyak sekali perda yang berubah. Karena kenapa? Karena terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Oke. tentang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Itu menggabungkan kan hampir 80 undang-undang. Makanya namanya Omnibus Law. Ya. Nah, ini salah satunya. Kenapa suatu perda itu dirubah? Atau memang kebutuhannya sudah nggak ini lagi, nggak update lagi lah istilahnya. Termasuk dengan situasi seperti yang kita alami pandemi itu sangat bisa sekali untuk merubah perda gitu Pak ya. Iya, kalau itu lebih banyak mungkin perwali ya. Ya. Ya, produk hukum itu kan ada perda, Oke. kemudian teknisnya di perwali. Menyesuaikan dengan kondisi yang ada dalam waktu yang mungkin lebih singkat ya. Kalau perda kan lebih ini ya, lebih panjang masa berlakunya selama tidak ada hal-hal yang mengganggu perda itu dalam Oke. pelaksanaannya. Berarti menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat Betul. dan kondisi yang ada di negara ini terutama. Iya, gitu iya. Karena setiap produk hukum yang di bawah itu kan mesti menyesuaikan dengan produk hukum di atasnya. Iya. Nggak boleh bertentangan sampai ke Undang-Undang Dasar. Oke. Saya kira begitu. Jadi dari hal tersebut, seperti misalkan ketika terjadi perda atau aturan dari pemerintah pusat tentang PPKM, itu dari legislatif sendiri maupun eksekutif yang ada di masing-masing daerah, itu apa bisa Pak merubah aturan PPKM? Karena di daerah saya ini sudah aman, misalkan gitu. Di daerah saya ini tingkat bahayanya sudah sangat rendah karena satu, vaksinasi sudah oke. Iya. Di sini misalkan gini, situasinya vaksinasi sudah 99%. Kenapa masih 99% kok sudah dipositifkan bilang oke gitu kan? Karena yang 1% itu misalkan ada orang-orang manula yang sudah tidak bisa kemana-mana, cuman bisa di tempat tidur dan dia dirawat misalkan tidak bisa kemana-mana. Jadi 1%-nya itu orang-orang yang semacam itu. Jadi sorry Pak Presiden, ini peraturan seperti ini di daerah saya ubah. Jadi aturan yang ada di sini, perda yang ada di kota Probolinggo, otomatis ini sudah harus berubah. Karena apa? Situasinya masyarakat butuh bergerak untuk membangkitkan ekonomi lagi. Ya. Kemudian pertimbangan yang lain juga ada. Jadi bisa-bisa seperti itu Pak ya? Bisa saja. Jadi lebih cenderung kalau kondisi-kondisi kayak gitu di perwali. Di perwali ya? Di perwali yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat yang ada di daerah itu. Oke. Karena memang dengan otonomi ini kan kebebasan untuk menghasilkan suatu produk hukum itu memang diserahkan inisiatif atau idenya itu dari daerah. Oke. Nah ini yang bisa ini. Misalnya tadi disebut Mas Joko masalah tentang itu istilahnya herd immunity. Ya. Imunitas di suatu community. Nah, ini memang angka idealnya 80%. Oke. 70 sampai 80 itu minimal 70. Kemudian tadi untuk pencapaian yang maksimal itu 90. Nah, angka 80 ini memang di sanalah kalau sudah terjadi vaksinasi 80%, maka dianggap suatu daerah itu sudah tercipta yang namanya herd immunity. Oh. Nah ini silakan, barangkali ini lebih nanti ke yang namanya Satgas COVID. Ya. Bagaimana tentang Kebijakan-kebijakan khusus yang berhubungan dengan pembangkitan ekonomi masyarakat, ya, apalagi masyarakat kecil, untuk mencegah hal-hal yang hasil dari dampak terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat. Berarti Pak, untuk urusan perda ini kan luas Pak ya. Iya. Itu Semua komponen. lembaga apa aja Pak yang terlibat dalam pembentukan perda ini Pak? Nah ini begini, ini menarik pertanyaannya. Jadi tergantung dari produk
perda yang akan kita hasilkan. Oke. Nah, misalnya saya ambil contoh, misalnya kemarin kita menghasilkan dalam proses ini sudah hampir final, itu perda tentang zakat. Tentang zakat, oke. Nah, jadi mulai dari yang namanya pembuatan naskah akademik, itu tentu kita melibatkan universitas yang berhubungan dengan yang memahami tentang zakat. Oke. Nah, tentu IAIN, IAIN. Kita sudah bekerja sama. Kemudian nanti juga siapa yang mengerti tentang zakat ini kita undang. Oke. Kita undang dalam diskusi di sini di dewan ini, baik dalam bentuk kita diskusi tentang pembahasan narasi akademiknya, ataupun uji publik. Ada uji publiknya nanti. Kita undang semua pihak-pihak terkait. Sampai nanti pembahasan di namanya panitia khusus. Panitia khusus ini pengundang juga semua. Jadi agar supaya produk ini memang merupakan suatu perda yang bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat. Oh. Nah, ini untuk zakat. Tentu Untuk pihak-pihak zakat, yang berhubungan dengan zakat yang Itu untuk zakat saja, Pak? Iya. Semua. Terus Pak Dokter tidurnya kapan? Itu pertanyaan saya. Iya. Karena saya sendiri sama teman-teman di Pro TV itu kami sudah jarang tidur ketika Pro TV sudah bangkit kembali. Kami sudah jarang tidur. Kadang-kadang yang kameramen jadi supir, gitu kan? Kadang-kadang yang editor jadi tukang sapu. Betul. Ini terus dengan urusan seperti itu hanya untuk menetapkan peraturan tentang zakat. Pak Dokter tidurnya kapan? Iya. Belum yang lain-lain ya. Belum yang lain-lain, itu satu, zakat aja. Ya, ini keuntungan buat saya barangkali secara Kurang tidur itu keuntungan, Pak ya? Bukan, maksud saya ini gampang tidur. Oh, gitu ya. Jadi kalau sudah namanya ketemu bantal, kata istri saya, karena saya kan nggak tahu kalau udah tidur. Papa itu nggak sampai mama hitung 10, sudah tidur gitu. Apakah tidak karena pola kehidupan yang diperes, jadi ketika ada waktu istirahat sebentar kemudian bisa istirahat? Nah, ini kunci supaya tetap sehat bagi mereka yang sibuk. Jadi begitu kita ngantuk, itu tidur. Dimanapun, cari tempat yang saya bisa tidur. Di tidur. kursi kayak gini, kalau sedang ngantuk, tapi mencari suasana yang tenang ya, memisahkan diri, misalnya waktu di rumah sakit misalnya. Atau di tempat lain, atau di mobil mungkin, Pak ya? Di mobil, Pak. Jadi itu keuntungan saya tuh gampang sekali tidur. Nah, sama dengan ini kan istilahnya kan sama dengan kayak kita menjaga kesehatan dari ya, benar, meningkatkan imun juga karena kurang istirahat itu imunnya juga akan rendah. Kalau sudah mau lapar. Berhenti kalau sudah kenyang. Karena ketika kekenyangan bawaannya ngantuk. Gitu. Jadi teman-teman pemirsa Pro TV semua, ketika seorang anggota legislatif tertidur, sebenarnya bukan memang sengaja mau cari tempat untuk tidur gitu loh. Ojo punya pikiran jelek, dihapus pikiran jeleknya. Ketika seorang anggota legislatif tidur, karena terlalu banyaknya beban pekerjaan yang dipikir. Ada yang bilang, Pak, enak dari anggota DPR. Iya. Enak nggak, Pak? Iya, kita nggak bicara enak nggak enaknya ya. Jadi ini kan amanah. Amanah artinya kita yang terjun kayak saya. Kan kadang-kadang orang nanya, dokter sudah dokter gitu kan, kok masih mau gitu ya, ke masyarakat. Jadi ada nilai-nilai yang lain yang kita harapkan dari apa yang kita dapat selama ini, sehingga pemikiran, ide-ide, kemudian program-program kita yang kita rasa dibekali oleh background kita selama ini, kok sayang kalau nggak disalurkan ke masyarakat. Ini yang mendasari ini. Jadi sudah tatanannya itu sudah ingin berbakti gitu. Bukan enak nggak enaknya lagi sudah. Bukan enak nggak enak. Ya, memang difasilitasi kan. Oke. Tapi kalau saya boleh milih nih, Pak. Kalau saya boleh milih, saya mau banget dengan fasilitas yang Pak Dokter dapatkan sekarang. Saya, Pak. Tapi saya nggak mau sama tugasnya. Kalau boleh milih. Kalau mau milih enaknya gitu. Karena kembali lagi ke amanah itu tadi. Sebagian rasa
kecemburuan sosial, mohon maaf Pak ya, Iya, iya. kecemburuan sosial di Wah, masyarakat. enak ya. Gaji Enak. besar. Wih, gaji besar, dapat Kemana mobil terus? kemana-mana Iya, diantar, transportasi dikawal diantar, gitu kan. iya, iya. Kadang-kadang kita sendiri lupa gitu. Kadang-kadang kita sendiri lupa bahwa siapapun itu tugasnya seorang abdi negara, kan Bapak termasuk abdi Iya, negara iya, juga iya, gitu. betul. Seorang abdi negara, bahkan ketika hanya bikin satu perda tentang zakat itu tadi, Iya. sampai melibatkan segala macam lembaga. Iya. Bahkan mungkin sampai ke kiai-kiai Pak yang Oh iya, diundang. iya, semua. Kan seperti itu, sampai ke kiai, sampai ke santri. Nah, terus mekanisme kehidupannya seperti apa itu yang kita lupa kadang-kadang. Jadi rasa kecemburuan sosialnya yang diangkat, Betul. tapi rasa legowonya itu malah dihilangkan. Nah. Kalau orang Jawa bilang legowo, jadi tepos liro, saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing, Masing-masing. gitu kan. Jadi, wah, ini bikin aturan aja ternyata ribet, gitu. Perda aja ribet, Iya, tapi ketika perda diterbitkan, bukan main manfaatnya itu. nah itu Kita ambil contoh misalnya perda zakat ini, ya. Sebelum ada perda zakat ini, yang namanya potensi zakat, yang selama ini memang dominan dari PNS, oke. itu sekitar 600 atau 400 juta Sekali sebulan. periode. Sebulan. Sebulan? Iya. Sebulan, Pak? Iya, begitu perda zakat ini kita gulirkan, Oke. kemudian reaksinya bukan main, diterbitkan Perwali, itu sekarang sampai 1,2. Wow. Dari angka 400 menjadi 1,2. 1,2. Wah. Nah, ini kan artinya manfaatnya bukan main nanti. Lebih dari 100% kan Lebih. kenaikannya. Nah, ini kan bisa menjadi potensi untuk pengembangan apa saja nanti dari zakat. Oke. Dan di sana juga kita buat di aturan itu untuk sampai nanti pengembangannya melalui Perwali, pemanfaatan zakat ini, pengelolaan zakat ini Oke. bisa untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Kemudian kemarin apalagi di pandemi ini kan sudah bukan main manfaatnya. Iya. Nah ini ya. Kemudian tentang perda yang ketika sudah dikeluarkan, Pak, ada peluang pelanggaran, mungkin kan? Iya, iya. Ada peluang pelanggaran. Itu urusan siapa lagi, Pak, itu, Pak? Nah, Apa Bapak masih ngurusin juga gitu? ya kita ngawasi, kita controlling kan fungsi. Masih kontrol juga? Iya, tetap terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat. Gitu. Berarti Pak, untuk urusan perda ini kan luas Pak ya? Iya. Itu Semua komponen. lembaga-lembaga apa aja Pak yang terlibat dalam pembentukan perda ini Pak? Nah, ini begini, ini menarik pertanyaannya. Jadi tergantung dari produk perda yang kita hasilkan. Oke. Nah, misalnya saya ambil contoh, misalnya kemarin kita menghasilkan dalam proses ini sudah hampir final, itu perda tentang zakat. Tentang zakat, oke. Nah, jadi mulai dari yang namanya pembuatan naskah akademik, itu tentu kita melibatkan universitas yang berhubungan dengan yang memahami tentang zakat. Oke. Nah, tentu IAIN, Pak. IAIN. IAIN. Kita sudah bekerja sama. Kemudian nanti juga siapa yang mengerti tentang zakat ini kita undang. Oke. Kita undang dalam diskusi di sini di dewan ini, baik dalam bentuk kita diskusi tentang pembahasan narasi akademiknya Oke. ataupun uji publik. Nah, Ada uji publiknya nanti. Kita undang semua pihak-pihak terkait. Sampai nanti pembahasan di namanya panitia khusus. Panitia khusus ini pengundang juga semua. Jadi agar supaya produk ini memang merupakan suatu perda yang bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat. oh. Nah ini untuk zakat. Tentu Untuk pihak-pihak zakat, ya. yang berhubungan dengan zakat yang Itu untuk zakat saja Pak? iya. Semua, terus Pak Dokter tidurnya kapan? itu pertanyaan saya. Iya. Karena saya sendiri sama teman-teman di Pro TV itu kami sudah jarang tidur ketika Iya, Pro iya, TV iya. sudah bangkit kembali. Kami Iya, sudah iya. jarang tidur. Kadang-kadang yang kameramen jadi supir, Iya, gitu iya. kan? Kadang-kadang yang editor jadi tukang sapu. Betul. Ini terus dengan urusan seperti itu hanya untuk menetapkan peraturan tentang zakat.
Pak dokter tidurnya kapan? Iya. Belum yang lain-lain ya. Belum yang lain-lain, itu satu, zakat aja. Ya ini keuntungan buat saya barangkali secara Kurang anugerah. tidur itu keuntungan Pak ya? Bukan, maksud saya ini gampang tidur. Oh, gitu ya. Jadi kalau sudah namanya ketemu bantal, kata Oke. istri saya, karena saya kan nggak tahu kalau udah tidur. Papa itu nggak sampai mama hitung 10, Oke. sudah tidur gitu. Apakah tidak karena pola kehidupan yang diperes, jadi ketika ada waktu istirahat sebentar kemudian bisa istirahat? Nah, ini kunci supaya tetap sehat bagi mereka yang sibuk. Jadi begitu kita ngantuk, itu tidur. Dimanapun, cari tempat ya. yang Saya bisa kadang di tidur. kursi kayak gini kalau Oke. sedang ngantuk, tapi mencari suasana yang tenang ya. Oke. Memisahkan diri, misalnya Iya. waktu di rumah sakit misalnya. Atau di tempat lain. Atau di mobil mungkin Pak ya? Di mobil, Oke. Pak. Jadi itu keuntungan saya tuh gampang sekali tidur. Oke. Nah, sama dengan ini. Ini kan istilahnya kan sama dengan kayak kita menjaga kesehatan dari Ya, benar. Meningkatkan Makanlah imun juga kalau- karena kurang istirahat itu Iya, imunnya juga akan makanlah rendah. kalau sudah mau lapar. Mau lapar, Berhenti kalau sudah mau sudah kenyang. kenyang. Karena ketika kekenyangan bawaannya ngantuk. Gitu kan. Jadi teman-teman pemirsa Pro TV semua, ketika seorang anggota legislatif tertidur, sebenarnya bukan memang sengaja mau cari tempat untuk tidur gitu loh. Ojo punya pikiran jelek, dihapus pikiran jeleknya. Ketika seorang anggota legislatif tidur, karena terlalu banyaknya Betul. beban pekerjaan yang dipikir. Ada yang bilang, Pak, enak dari anggota DPR. Iya. Enak nggak, Pak? Ya, kita nggak bicara enak nggak enaknya ya. Jadi ini kan amanah. Oke. Amanah artinya kita yang terjun kayak saya. Kan kadang-kadang orang nanya, dokter sudah dokter gitu kan, kok masih mau gitu ya Ya. ke masyarakat. Jadi ada nilai-nilai yang lain yang kita harapkan dari apa yang kita dapat selama ini, sehingga pemikiran, ide-ide, kemudian program-program kita yang kita rasa dibekali oleh background kita selama ini, nih, kok sayang kalau nggak disalurkan Ke masyarakat. ini yang mendasari ini. Jadi sudah tatanannya itu sudah ingin berbakti gitu. Bukan enak nggak enaknya lagi sudah. Bukan enak nggak enak. Gitu. Enak. Ya, memang difasilitasi kan Oke. Tapi kalau saya boleh milih nih, Pak. Iya. Kalau saya boleh milih, saya mau banget dengan fasilitas yang Pak Dokter dapatkan sekarang. Saya, Pak. Iya. Tapi saya nggak mau sama tugasnya. Oh. Kalau boleh milih. Kalau mau milih enaknya gitu. Iya. Karena kembali lagi ke amanah itu tadi. Sebagian rasa kecemburuan sosial, mohon maaf Pak ya, Iya. kecemburuan sosial di Wah, masyarakat. enak ya. Gaji Enak. besar. Wih, gaji besar, dapat Kemana mobil terus? kemana-mana Iya, diantar, transportasi dikawal diantar. gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita sendiri lupa gitu. Kadang-kadang kita sendiri lupa bahwa siapapun itu tugasnya seorang abdi negara, kan Bapak termasuk abdi Iya, negara iya, juga iya, gitu. betul. Seorang abdi negara, bahkan ketika hanya bikin satu perda tentang zakat itu tadi, Iya. sampai melibatkan segala macam lembaga, Iya. bahkan mungkin sampai ke kiai-kiai Pak yang Oh iya, diundang. semua. Kan seperti itu, sampai ke kiai, sampai ke santri. Nah, terus mekanisme kehidupannya seperti apa itu yang kita lupa Ya. kadang-kadang. Jadi rasa kecemburuan sosialnya yang diangkat, Betul. tapi rasa legowonya itu malah dihilangkan. Nah. Kalau orang Jawa bilang legowo, jadi tepos liro, saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing, Masing-masing. gitu kan. Jadi, wah, ini bikin aturan aja ternyata ribet, gitu. Perda aja ribet, Iya, tapi ketika perda diterbitkan, bukan main manfaatnya itu. nah itu Kita ambil contoh misalnya perda zakat ini, ya. Sebelum ada perda zakat ini, yang namanya potensi zakat, yang selama ini memang dominan dari PNS, ya. oke. Itu sekitar 600 atau 400 juta Sekali sebulan. periode. Sebulan. Sebulan. Iya. Sebulan, Pak? Iya, begitu perda zakat ini kita gulirkan, Oke. kemudian reaksinya bukan main, diterbitkan Perwali,
itu sekarang sampai 1,2. Wow. Dari angka 400 menjadi 1,2. 1,2. Wah. Nah, ini kan artinya manfaatnya bukan main nanti. Lebih dari 100% kan Lebih kenaikannya. lebih. Nah, ini kan bisa menjadi potensi untuk pengembangan apa saja nanti dari zakat. Oke. Dan di sana juga kita buat di aturan itu untuk sampai nanti pengembangannya melalui perwali, pemanfaatan zakat ini, pengelolaan zakat ini bisa untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Kemudian kemarin apalagi di pandemi ini kan sudah bukan main manfaatnya. Iya. Nah ini ya. Kemudian tentang perda yang ketika sudah dikeluarkan, Pak, ada peluang pelanggaran, mungkin kan? Iya. Ada peluang pelanggaran. Itu urusan siapa lagi, Pak, itu, Pak? Nah, Apa Bapak masih ngurusin juga gitu? ya kita ngawasi, kita controlling kan fungsi. Masih kontrol juga? Iya, tetap. Pak, Bapak kan udah capek-capek itu nyusun. Ya karena kita ada namanya itu reses. Oke. Reses itu untuk anggota DPR itu 3 kali dalam setahun. Oke. Di sana kita menangkap aspirasi dari masyarakat. Oh. Jadi misalnya tadi, ternyata perda yang ini dikeluhkan masyarakat. Ayo kita evaluasi. Dan bisa kita lakukan pembahasan tentang perda yang sudah jalan itu. Jadi Mas Joko, setelah perda ini dibuat, maka pelaksanaan itu namanya perwali. Iya. Dari perda misalnya. Iya. Nah, itu nanti teknisnya itu perwali. Nah, perwali ini pun kita awasi. Apakah memang betul nanti. Kalau enggak kita koreksi. Kita lakukan pembicaraan dengan eksekutif supaya memang betul-betul apa yang sudah dikeluarkan melalui perwali ini memang bermanfaat dan menangkap aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat selama ini. Itu kalau lancar, Pak ya. Ya. Tapi kalau dari tim eksekutif sendiri kemudian menolak rancangan perda itu masih ribet lagi kan? Kalau menolak masih sih enggak ya. Tambah ini kan masih Ya. tambah lama. Cuma perlu revisi misalkan. Betul. Ini Betul. tidak langsung diterima otomatis kan seperti itu. Jadi Ya. itu masih ini kita tadi hitung-hitungannya kalau lancar Kalau gitu kan. lancar, ya, Dengan mekanisme yang ribet seperti itu. Nah, ini pemirsa, sebuah perda saja mekanismenya sudah ribet nggak karu-karuan. Jadi ketika perda mulai diberlakukan, ayo bersama-sama kita dukung pemerintah melaksanakan perda yang sudah ada dengan kesadaran dan aspirasi yang sehat untuk Probolinggo yang maju agar segera bangkit dari situasi yang telah berbulan-bulan melanda kita semua, apapun itu situasinya. Tetap berpikir positif, jangan punya pikiran jelek. Demikian dari kami perbincangan dengan Bapak Dr. Aminuddin selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Probolinggo. Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Joko, dan Ada pesan-pesan mungkin Pak Ya. untuk pemirsa Pro TV? terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini, dan ini bukan main. Kami memang butuh kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mensosialisasikan bagaimana kerja sebenarnya bagian dari anggota dewan itu dalam hal ini dalam rangka pembuatan perda, kemudian bagaimana mekanismenya, bagaimana nanti kita awasi juga pelaksanaannya, terus sampai memang dirasakan bahwa apa-apa yang kami kerjakan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Joko, untuk kemaslahatan umat masyarakat Kota Probolinggo, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu kita akan terus menapaki jenjang-jenjang kemajuan dalam proses pembangunan kota ini, sehingga kita harapkan tingkat kemakmuran yang makin meningkat, tingkat kemiskinan yang makin turun, semuanya. Tingkat pendidikan yang makin meningkat, kemudian akhirnya kita berharap bahwa kota ini memang menjadi kota yang berhasil dari baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya, dan menjadi tempat yang nyaman bagi kita untuk tinggal di kota ini dengan segala kebutuhan, dengan segala kelengkapan, dengan segala fasilitasnya. Sekali lagi terima kasih pemirsa Pro TV, bukan main ya.
acara ini, dan kami berharap bahwa di masa-masa yang akan datang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin, amin, Ya, amin. gitu. Lebih lanjut, terima kasih. Sekian bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.